Hei, apa itu? Ayo kita mendekat. Oke, Ini dia. penduduk lokal punya masalah dengan mereka. Mereka menculik seseorang dari korps pertambangan untuk tawar-menawar. Sepertinya kita tidak bisa keluar dari sini. Belum lagi mencari ruby kelas atas. Untungnya saya punya koneksi. Saya bisa bawa kalian keluar. Kalau kita serahkan wanita ini ke mereka, Mereka ingin menyerahkan aku. Kau sudah sadar? Jangan mendekat lagi. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang dilakukan seorang gadis dengan pisau? Lagi pula, bagaimana bisa kau memperlakukan orang yang menyelamatkan hidupmu seperti ini? Apa kau masih ingin menyimpan lenganmu? Bukankah kau akan menyerahkanku ke para penambang? Lihat kan, itu ide yang buruk. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kalau aku ingin melakukan apapun padamu, apa kau masih bisa berdiri di sini? Tanpa kehilangan satupun bagian tubuhmu? Percaya atau tidak? Selama kita masih tidak bisa keluar dari hutan hujan ini, kita semua terjebak di sini. Selain itu, kau hanya mendengar separuh dari percakapanku dengan Barry barusan. Kita masih punya rencana. Kalau kita lewati hutan hujan ini, kita bisa menghindari tambang nomor 1. Kita akan bermalam di sini. Kita bisa sampai ke kota besok pagi. Benarkah? Kalau kau mau percaya pada kami, masuklah ke mobil. Kalau kau tidak mau, kau bisa jalan sendiri. Kau pasti tahu. Hanya orang cerdas yang bisa tahu apa yang baik untuk dirinya. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Juga, lain kali jangan main-main dengan benda berbahaya ini. Paling aman kalau ada padaku. Oh, iya. Apakah kau butuh bantuanku untuk mengembalikan posisi lenganmu? Tidak perlu. Aku bisa pegang sendiri. Bagus. kita tidak punya banyak air bersih atau makanan kaleng. Syukur kepada Tuhan, kita masih punya bir. Hei, Nona, mau coba sedikit? Ini. Saya tidak minum minuman beralkohol. Di sini tidak ada pemabuk dari bar. Minum sedikit saja. Paling tidak bisa membantu menghangatkan badan di malam yang dingin ini. Apakah pertahananmu harus sewaspada ini? Kamu tidak mengizinkan kami membantu mengembalikan sendi lenganmu ke tempatnya. Juga tidak mau minum bir untuk menghangatkan badan. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mau menerima bantuan. Tapi aku cuma mau ngomong begini. Nanti saatnya tiba. Jangan mengeluh karena lenganmu terlalu sakit sampai kamu tidak bisa berjalan. Tidak ada yang mau menggendongmu. Bisakah kamu membantu mengembalikan sendi lenganku ke tempatnya? Apa? Kamu tidak khawatir aku orang jahat lagi? Untuk bisa keluar dari hutan hujan ini, aku cuma bisa percaya padamu. Kalau begitu, minum dulu sedikit. Nanti akan sangat sakit. Kamu harus membiuskan diri dulu. Toko buku Haifeng?
Kamu juga tahu tentang toko buku Haifeng? Itu toko buku tua di Shanghai. Apakah kamu berasal dari Shanghai? Satu kampung halaman. Ayo, berikan lenganmu. Oke. Coba gerakan-gerakan sekarang. Masih sedikit sakit. Tapi, memang terasa lebih baik. Jangan sia-siakan minuman sebaik ini. Ini. Bersulang untuk keberanianmu. Bersulang. Bagaimana bisa alkohol sekuat ini disebut minuman yang bagus? Kalau aku mau keluar, aku harus bergantung pada diriku sendiri. Bajingan. Jangan bicara apa-apa. Kamu sebaiknya pergi duluan. Aku akan membantu membebaskan kakimu dulu. Bukankah kamu benar-benar ingin melarikan diri? Kenapa kamu minta aku pergi duluan? Aku cuma tidak mau menyeret orang lain ke dalam masalah ini. Jocelyn, kamu bukan hanya keras kepala, kamu juga selalu berpikir buruk tentang semua orang. Tapi barusan, kamu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kamu masih punya hati nurani. Ini kamu memuji atau mencelaku?
Polisi setempat mengatakan bahwa keadaannya sudah terkontrol sekarang. Staf dari perusahaan kami, semuanya telah dievakuasi dengan selamat. Tapi keberadaan Jocelyn tidak diketahui. Polisi mengatakan bahwa mereka tidak menutup kemungkinan dia diculik oleh geng lokal. Baiklah, kamu pergi istirahat dulu. Halo, Kedutaan Besar Tiongkok? Kita bisa lewat jalan ini. Kita tidak akan bertemu Lapiton lagi. Tapi ini agak sulit. Bukan cuma agak. Hanya lereng ini saja sudah terlihat sangat sulit untuk didaki. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membebanimu. Kamu sedang apa? Aku bantu mengikat tali sepatumu. Tali sepatuku sudah baik-baik saja. Kenapa kamu mengikatnya lagi? Ini ritual sebelum masuk hutan hujan. Ritual apa? Tidakkah kamu tahu bahwa di beberapa tempat, ketika seorang pria mengikat sepatu wanita, itu artinya lamaran? Dengan cara ini, aku bisa memegangmu. Dan kamu tidak akan bisa lari. Kamu ngomong ngawur lagi dengan serius? Aku tahu, kamu tidak akan membebanimu. Tapi jalan di hutan hujan sulit dilalui. Dan lenganmu masih terluka. Jadi, aku mengikat tali sepatumu dengan benar sebagai tindakan pencegahan. Cara kamu mengikatnya aneh sekali. Ya, begitu tali sepatu tidak akan lepas. Karena bahaya bisa terjadi kapan saja di hutan hujan. Jadi langkah pertama mencegah bahaya adalah memastikan tidak ada kelemahan di kakimu. Untuk sisa perjalanan, aku bisa membantumu. Berikan tanganmu. Aku beritahu kabar baik. Kamu tahu itu apa? Itu pohon kehidupan, melambangkan harapan. Kita masih bisa melihat pohon ini dalam situasi kita. Jelas pertanda baik. Jocelyn. Jocelyn. Aku pasti akan membawamu keluar dari hutan hujan ini. Apa itu? Untukmu. Terima kasih telah memberiku harapan. Kamu pikir bisa diselesaikan dengan daun? Bagaimana kalau ini? Kamu bisa pertimbangkan. Nanti kencan atau makan malam bareng. Setelah kita pulang. Bagaimana? Kita sudah kayak gini. Masih mau kencan? Aku lihat ada semangat. Dan kilau batu mulia di dirimu. Oke. Ayo kita lanjut. Masih banyak tempat di depannya. Pasti kamu suka.
Kenapa nggak turun? Gak ada ular piton atau piranha di sini. Turun dan bersih-bersih. Asal kamu nggak takut sama aku. Kalau orang lain, aku bakal khawatir. Tapi setelah semua yang terjadi, aku percaya 100%. Kenapa nggak turun? Gak ada ular piton. Atau piranha. Kamu bisa turun buat bersih-bersih. Asal nggak takut sama aku. Aku bakal khawatir kalau orang lain. Tapi setelah semua yang terjadi, aku percaya 100%. Sepertinya aku harus terima pujianmu. Kalau aku orang baik, aku bakal malu banget buat ngapa-ngapain. Setelah kamu bilang gitu, cuma bisa perlakukan kamu dengan sopan. James, kamu kerja apa sih sebenarnya? Kok bisa pinter banget? Anggap aja aku ahli survival di alam liar untuk sekarang. Nanti kalau dapat kerjaan baru ku beritahu. Dari yang dengar dari obrolanmu sama Bali, kamu nekat ke sini cari Ruby. Apa pekerjaanmu ada hubungannya sama perhiasan? Bisa nggak bahas soal kerjaan? Aku hampir selesai. Kamu bisa turun bersih-bersih. Aku minggir dulu bentar. Santai aja. Tunggu. Kamu bakal di dekat sini, kan? Saya khawatir jika ada. Selama kau tidak takut padaku. Bergerak setelah selesai membereskan semuanya. Aku akan selalu berada di sekitar sini. Hati-hati saat naik. Aku sudah melambung akan kembali sini atau sebagai pertolongan pertama. Prosedurnya tidak dilakukan dengan sempurna. Terima kasih telah menyelamatkanku. Dibandingkan saat pertama kali kita bertemu, kau sekarang sangat berbeda. Bolehkah saya anggap itu sebagai pujian dari kamu untukku? Jangan berpikir kamu bisa menyingkirkanku hanya dengan beberapa kata. Bagaimana jika kita bicara tentang hal yang lebih berarti? Ayo kita kencan atau sesuatu saat kita sudah kembali. Jocelyn, kenapa kamu tidak bicara apa-apa? Jika kamu diam saja, aku akan anggap jawabanmu iya. Jocelyn, apakah kamu ketakutan dan lari lagi? Jika kamu masih tidak menjawab, aku akan berbalik. Jocelyn. Ada apa, Jocelyn? Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu demam? Maaf. Aku menjadi beban untukmu. Kita sudah menyanyiakan 1 hari lagi. Apa yang kamu bicarakan? Hal yang paling penting sekarang adalah mengobati penyakitmu. Tapi semua obatku tertinggal di mobil. Sulit bagimu untuk sembuh.
Ditambah lagi suhu di sini berubah-ubah secara signifikan. Dan perubahannya juga sangat cepat. Ini sangat berbahaya. Aku benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Dan jalur ini sudah cukup sulit untuk dilalui. Jika kamu membawaku bersamamu, aku hanya akan menjadi beban. Dan aku takut kamu juga tidak bisa keluar dari sini. Bagaimana kalau kamu ingin aku pergi sendirian lagi? Kau tahu aku tidak akan setuju. Kamu butuh pertolongan. Suruh orang untuk menyelamatkanku. Kamu tidak boleh menyanyiakan seluruh energimu hanya untukku. Kalau begitu kita lakukan begini. Aku akan tinggalkan kaleng ini di sini. Untuk keluar dari sini, butuh waktu sekitar 1 hari bagiku. Jika tidak ada masalah, aku akan cari orang untuk menyelamatkanmu dalam 2 hari. Tidak. Ini sudah kaleng terakhir. Kamu butuh energi. Kamu harus menyimpannya. Jangan khawatir. Aku pasti akan cari bantuan. Tapi, aku butuh ciuman keberuntungan. Baiklah, aku hanya bercanda. Kamu harus kembali dengan selamat. Aku akan menunggumu. Oke. Aku menunggu terus-menerus. James, kamu harus kembali dengan selamat. Jocelyn, tunggu aku. Aku takut. Aku tidak bisa menunggu sampai kamu kembali.
James. Gao Jie. Kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Apa ada yang tidak enak badan? Aku akan panggil dokter. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Ini tempat apa? Ini rumah sakit di Thailand. Sangat aman. Dokter bilang, kamu terkena infeksi bakteri akut. Dan karena kecemasan serta kelelahan berlebihan, kamu sudah pingsan selama beberapa hari. Orang yang menyelamatkanku dari hutan hujan. Dia di mana? Aku memang dengar ada pria Tiongkok yang minta tolong pada penduduk desa setempat. Setelah memberitahukan keberadaanmu, dia pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sampai sekarang, aku belum bertemu dengannya. Nanti aku tanyakan untukmu. Oh iya, karena hal serius seperti ini terjadi, perusahaan sudah memesan tiket pulang ke Shanghai. Kita bisa berangkat dalam beberapa hari. Halo? 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 Itu Xiao Jie? Kakek. Xiao Jie. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu membuatku sangat kaget. Aku hampir kena serangan jantung. Selama 2 hari terakhir, ibumu belum bisa melihat video kamu sama sekali. Tapi dia bahkan belum tidur. Cepat pulang, Xiao Jie. Jadi anak baik. Cepat pulang. Jangan khawatir, kakek. Setidaknya, aku tahu kamu aman sekarang. James, apakah aku bisa bertemu kamu lagi? Jocelyn, bagaimana kabarmu sekarang? Tunggu, Gaoji. Apakah kita benar-benar akan bertengkar? Dia pinjam 50.000 yen dari kamu, dan kamu kasih dia kartu member game untuk panjat tebing. Lalu tiba-tiba dia putus, dan bilang tidak punya uang untuk bayar kamu. Bagaimana bisa begini? Aku harus bantu kamu. Perjuangkan keadilan. Ayo pergi. Ini sampel kit uniform untuk kamu. Menurutku, analisisnya cukup akurat. Cewek-cewek sekarang peduli sama kulit dan bentuk tubuh. Setelah dinasarkan kamu, aku mulai promosi ini. Sekarang habis panjat tebing. Mereka bisa coba masker wajah uniform gratis. Dan ini, jumlah member kita bakal melonjak. Coba lihat yang ini. Terima kasih, pelatih. Sama-sama. Oh, aku agak bingung soal promosi masker wajah kamu. Aku mau tahu lebih banyak tentang itu. Yushi, aku masih ada murid di sana. Kamu bisa urus ini. Mari kita bahas di dalam. Ayo. Kamu lihat dia? Di mana dia? Tapi cuma dia. Hei, kamu yang pinjam 50.000 yen dari Jan Pinjam, kan? Ada juga yang suka aku ambil.
Kamu harus bayar dia hari ini. Kamu lagi, turun sini dan selesaikan ini. Siapa itu? Kamu gila? Aku kenal kamu. Kalau kamu nggak turun, aku yang naik. Kembalikan uangku, brengsek. Turun. Jangan naik, Gaujin. Hati-hati. Bahaya. Hati-hati, Gaujin. Turun. Jocelyn. Memang kamu. Kita ketemu lagi. Aku ajak kamu ke suatu tempat. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kebetulan banget. Biar aku bantu kamu pakai sepatunya dulu. Makasih. Gimana kabarnya? Aku baik-baik aja. Tanganmu udah sembuh? Iya, tanganku udah sembuh. Katanya dokter, teknik operasinya bagus banget. Oh iya. Demammu. Aduh, gue pikiran kemana aja. Udah lama banget. Pasti udah sembuh. Untungnya, kamu nemu bantuan buat nyelamatin kita. Kalau nggak, mungkin aku nggak bisa balik. Ngomong apa sih? Selama aku di sini, aku nggak bakal biarin apa-apa terjadi sama kamu. Aku dengar, kamu pingsan setelah cari bantuan buat kita. Aku cari kamu kemana-mana nggak ketemu. Rumah sakit bilang kamu buru-buru pergi. Syukur deh kamu baik-baik aja. Awalnya, aku mau bawa orang nyelamatin kamu. Tapi mungkin aku kelelahan dan pingsan. Tapi, sekarang, aku juga udah baik-baik aja. Aku ini kayaknya lagi semangat. Banget atau lagi penuh energi. Syukur deh kamu baik-baik aja. Kapan kamu balik? Aku pikir, setelah lama tak bertemu, pertemuan kita akan memudar begitu saja. Benar-benar tak kusangka. Kita masih punya kesepahaman yang sama. Ini pasti takdir, kan?
Permisi. Halo, Kak? Museum menutup aku lama. Di Jalan Timur. Mereka sudah berperang untuk membongkar konternya. Oke, aku paham. Tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Apa yang terjadi? Aku tak punya waktu menjelaskan padamu sekarang. Tunggu saja di sini untukku. Aku pasti akan kembali. Tunggu aku. Kamu mau kemana? Perhatikan waktunya. Hei, kalian sedang apa? Berhenti. Apa yang kamu lakukan, Li Bingsen? Yushi. Kami hanya menanggapi permintaan dari perusahaan untuk menutup toko yang merugi. Permintaan dari perusahaan? Kurasa itu permintaan Museum sendiri, kan? Yushi, mohon pahami. Kesulitan kami sebagai bawahan. Posisiku terlalu kecil untuk melawan perintah atasan. Mungkin kamu bisa tanya ketua? Kamu coba mengancamku dengan nenekku? Tidak berani. Tidak berani. Tidak berani. Di mana foto ibuku? Foto? Aku benar-benar tidak perhatikan. Semua barang berharga sudah diambil. Yang tidak berguna masih di sana. Mungkin kamu mau mencarinya. Apa yang kalian lakukan? Cepat. Maaf, sudah waktunya kami tutup. Dengarkan aku. Jika kamu tidak, itu. aku akan datang lagi besok. Aku sangat kesal. Ayo, besok aku tunjukkan apa yang akan lakukan. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku ingin menunggunya di sini. Siapa? Oh, aku hampir lupa. Siapa pria yang menarikmu pergi? Dia. James. Ya ampun, kau akhirnya bertemu James di sini. Aku kehilangan akal saat berdebat, dan bahkan melewatkan James yang legendaris itu. Baiklah, aku akan menunggu bersamamu juga. Tidak perlu. Kamu sebaiknya pulang lebih awal. Aku tahu kapan dia akan kembali. Bagaimana jika dia tidak kembali? Tentu saja, dia akan kembali. Apakah kamu tidak akan memperbarui media sosialmu? Dia yang besar, penggemarmu akan memburumu. Yang muda, yang hobi makan dan pakaian. Cepat pulang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati. Hubungi aku jika ada apa-apa. Dah? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu memperlakukan orang yang menyelamatkan nyawamu seperti ini?
James. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Maaf. Karena membuatmu menunggu begitu lama. Dan dalam hujan deras seperti ini. Jika aku pergi, maka aku tidak akan bisa melihatmu. Apakah kamu tidak akan pergi tidak peduli seberapa deras hujannya? Aku tahu kamu pasti akan kembali. Terakhir kali, aku pergi dulu. Kali ini, aku tidak ingin melewatkannya lagi. James, ada apa? Aku senang kamu masih di sini. Aku senang kamu masih mau menungguku. Aku berjanji padamu. Berapapun lama aku harus menunggu. Aku tahu kamu pasti akan kembali. Sepertinya satu-satunya alasan aku ke Asia Tenggara adalah untuk bertemu denganmu. Bukan untuk batu permata? Sehebat apapun batu permata itu, selalu akan ada yang lain. Tapi bagiku, orang yang mau percaya dan menungguku, hanya kamu. Jangan berpisah atau saling menunggu lagi. Oke. Terima kasih. Ini ibuku. Dia terlihat sangat cantik. Saat masih muda. Dia meninggalkanku. Di usia muda seperti ini.
Siang tadi, aku pergi ke tempat dia dulu bekerja. Aku suka bermain di sana. Tapi tempat itu dibongkar hari ini. Aku tak akan melihatnya lagi. Jangan seperti ini. Aku hanya menyaksikan semuanya terjadi. Dan tak bisa berbuat apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada apa-apa. Apapun yang terjadi. Kalau ibumu melihat keadaanmu sekarang, dia pasti sangat sedih. Kamu bisa turunkan aku di sini saja. Rumahku cuma di gang seberang jalan. Aku hafal. Cuma di gang seberang jalan. Kasih ponselmu. Ini nomor ponselku. Lebih mudah untuk tetap berhubungan mulai sekarang. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku belum memberitahu namamu. Aku Gao Jia. Keagungan dan murnia Kominus baru terlihat setelah salju mencair. Aku Yuzi. Oh. Daun musim gugur lebih merah dari bunga di bulan Februari. Dari terjunnya turun sejauh 3 kaki. Namanya tersembunyi dalam sini. Aku hanya bisa merespon seperti ini. Berhenti. Siapa? Yushi. Kami hanya menuruti permintaan perusahaan untuk menutup toko-toko yang gagal. Permintaan perusahaan? Menurutku itu permintaan Museum sendiri, kan? Ibu, hari ini, ayo kita pergi ke kantor bersama. Yuzi, kenapa kamu sudah di sini? Begitu pagi? Zion, aku dengar kamu menutup toko lama di Jalan Timur itu. Aku sebenarnya berharap ada kesempatan untuk menjelaskannya pada Yuzi hari ini. Aku tahu toko lama itu. Tempat ibumu dulu bekerja. Tapi kinerjanya beberapa tahun terakhir selalu buruk. Staf lama yang masih bertahan adalah rekan kerja lama ibunya Yuzi. Tapi mereka benar-benar bermalas-malasan dalam bekerja. Sok tahu dan menolak semua saran dari manajemen.
Aku sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan toko itu. Karena nilai sentimentalnya bagi Yuzhi. Jadi, aku selalu menyembunyikan masalah. Toko itu darimu. Namun, menir lain yang tokonya juga ditutup karena kinerja buruk Terus mendatangiku. dan membuat keributan. Jadi ini memang masalah yang sulit bagimu. Yuzhi, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu harus lebih rasional saat mempertimbangkan suatu masalah. Tidak peduli apakah aku tutup toko ini atau tidak. Kamu harus tahu bahwa aku sudah berusaha keras. Memperhatikan perasaanmu. Aku tahu bahwa bagaimanapun aku menjelaskannya padamu, pada akhirnya kamu akan salah paham. Namun, Kamu harus sedikit mempertimbangkannya dari sudut pandangku. siapa yang tidak ingin menjadi ibu tiri yang dipuji semua orang? Namun, dari perspektif perusahaan, Aku harus menanggung. beban keluhan ini, kamu akan salah paham pada akhirnya. Namun, kamu harus sedikit mempertimbangkannya dari sudut pandangku. Siapa yang tidak ingin menjadi ibu tiri yang dipuji semua orang? Namun, dari perspektif perusahaan, aku harus menanggung beban keluhan ini. Tante, aku sudah 20 tahun. Kamu berbicara padaku seperti aku anak kecil? Lebih baik kamu mengerti. Itu ditutup karena kinerja bisnisnya tidak bagus. Aku bisa memahaminya. Lagi pula, kamu baru bisa memukul lebih jauh. Setelah menarik kembali kepalan, aku masih bisa mengerti. Prinsip bisnis dasar seperti itu. Aku kan cucu nenek. Ah sih, bagus sekali kamu berpikir begitu. Tante. Ya. Aku sudah bekerja selama ini. Izinkan aku mengantar nenek bekerja hari ini. Ziun, kamu bisa pergi dulu. Biarkan Ahzi mengantarku ke sana. Bagus? Oke, Kebetulan aku ada urusan. aku pergi dulu ya. Ahzi. Tidak masalah apakah kamu tulus memanggilnya tante atau tidak. Hatiku bisa sedikit lega. Karena kamu mengerti alasannya. Nenek, bukankah dulu kamu bilang kita adalah keluarga? Jadi harus saling rukun? Aku sudah bilang, kali ini pulang. Saya ingin melakukan hal positif dalam karir saya. Jadi, saya akan mengikuti Anda dan Tante, serta belajar dengan baik. Apakah Anda sudah mantap bergabung dengan Rui Hua? Ya, tolong beri saya kesempatan untuk wawancara. Mari kita bicarakan. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi Rui Hua saat ini? Rui Hua, grup emas polos Rui Hua, di bawah kepemimpinan Tante Enyu, selalu menjadi yang terdepan di industri. Jadi saya jelas tidak bisa menyaingi pengalamannya dalam hal ini. Namun, beberapa tahun terakhir, saya bekerja di beberapa perusahaan berlian dan batu mulia di luar negeri, dan mempelajari beberapa hal, serta mengumpulkan pengalaman. Jadi jika Anda percaya pada saya, biarkan saja kakak dan saya bekerja sama mengembangkan grup Inlay Permata. Beberapa tahun ini, Yui telah Mengerahkan seluruh energi untuk keuangan perusahaan, meski namanya terdaftar di bawah grup Inlay Permata. Dan sebelumnya, memfokuskan perhatiannya di situ. Apakah Anda yakin bekerja sama dengan kakak Anda untuk membangun grup Inlay Permata? Saya tahu, Anda masih meragukan kemitraan antara kakak dan saya. Tapi kami berkomitmen memberikan usaha terbaik. di Tiongkok, Pasar berlian 2 tahun terakhir. memiliki momentum kuat di industri. Di antara produk inlay, masih ada potensi besar. Tapi beberapa dekade terakhir, kami hanya fokus pada produk emas polos. Pendirian Rui Hua, utamanya berbasis perhiasan emas polos. Kami tidak ahli dalam inlay. Jadi, terkait distribusi sumber daya, kami belum mengalokasikan sama besarnya untuk grup Inlay. Seperti grup Flying Gold. Dalam waktu dekat, kami tidak berencana melakukan penyesuaian apapun. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Saya paham poin ini. Nenek, kamu tidak perlu khawatir tentang bagian ini. Saya sudah menandatangani kontrak pembelian sebelumnya di area tambang Castor di Asia Tenggara. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mengalokasikan pendapatan agen ke grup Inlay. Sedangkan untuk sisa anggarannya, kita bisa mengikuti alokasi standar dari Rui Hua. Jadi ini kesepakatan yang Yui sebutkan? Ya, benar. Sedangkan untuk pendirian, produk dan merek, kami bersama kerjasama dengan Wu Xiaoqi dari Cilian. Untuk detail lainnya, saya akan melaporkannya padamu setelah kemitraan dimulai. Kepulangan Bu Xiaoqi ke Tiongkok kali ini akan disambut dengan minat besar dari banyak pihak yang ingin berkolaborasi dengannya. Kamu harus menyelesaikan itu dulu. Setelah semuanya selesai, baru kita bisa meninjau ide ini. Oke, saya tahu.
Apa kamu bertengkar dengan Emu Ziun? Kenapa tidak? Kamu diskusikan ini denganku dulu. Kamu hanya sedang manja. Bagaimana kamu masih bisa punya mood untuk minum? Kakak, aku bukan anak 10 tahun. Seperti dulu lagi. Jika aku melakukannya dan membuang barang-barangnya keluar rumah, aku akan memperlakukannya dengan sangat hormat. Di depan nenek. Aku bahkan coba-coba dengan nenek. Aku ceritakan sedikit tentang rencana kita. Apa kata nenek? Apalagi yang bisa dia katakan? Dia bilang, tunggu sampai kita menandatangani. Dengan Wu Xiaoqi, baru bicara lagi dengannya. Selama dia tidak menolak, masih ada harapan. Jadi, bukankah kita harus merayakan? Aku beritahu kamu. Waktu adalah satu-satunya untuk sesuatu yang serisiko ini. Kamu tahu gayaku. Aku tidak main dengan hal yang tidak aku percayai. Oke, Izinkan aku mengingatkanmu lagi. Akar Emu Ziun itu dalam. Kamu tidak bisa menjatuhkannya dengan mudah. Emu Ziun. Selama beberapa tahun ini berinvestasi di properti. Meskipun pasar Cina tumbuh pesat, pertumbuhan Ruihua stagnan karena dia. Aku yakin, dia tidak punya kelemahan sama sekali. Ini hanya masalah kecil. Dan nenek adalah pembantu yang punya visi sama dengannya. Tujuannya adalah mencapai stabilitas. Dalam kondisi ini, dia tidak bisa dengan mudah melihat orang kepercayaannya. Kecuali dia melihat bukti yang akan menggoyang fondasi Ruihua. Kita diam di tempat. Sementara orang lain maju. Konsekuensi mengejar stabilitas adalah ketinggalan. Jika kita biarkan Emu Ziun berjalan di tempat, itulah yang menggoyang fondasi Ruihua. Aku akan jatuhkan dia, sesulit apapun. Pagi ini, kamu menang tipis. Apakah kita bisa mencapai kesuksesan akhirnya? Masih tergantung pada Wu Xiaoqi. Karena itu, kita tidak boleh lengah terhadap Gao Hui. Kak, sepertinya kamu perlu ikut aku ke game panjat tebing. Pertama-tama, selamat datang di Persatuan Seru Panjat Tebing yang disponsori Bingolink Game. Kali ini, peserta berkesempatan memenangkan kartu keanggotaan selama 6 bulan. Kesempatannya cuma sekali. Jadi kita lihat hasilnya. Wah, biar aku lihat. Biar aku lihat. Coba lihat. Terima kasih sama-sama. Kalian di sini. Gimana? Mau adu cepat? Aku lihat ada ini di tempat panjat tebing. Sepertinya cukup menarik. Tingkat kesulitannya tidak rendah. Kita berada berturut dalam proses mencapai puncak. Harus dalam satu garis lurus. Yang pertama sampai puncak menang. Aturan itu dari mana? Aku cuma bikin panjat tebing, jadi lebih menghibur. Sepertinya, aturan dari Bingolink Game. Sebenarnya ini tantangan untuk kecerdasan dan kekuatan kalian. Oke, kalian lanjut. Aku kembali kerja. Aku suka tantangan ini. Bagaimana menurutmu, Yuzi? Berani tantangan? Lihatkan apa yang kubilang. Waktu itu, kamu kalahkan dia di biliar. Jadi, pasti dia cari kesempatan untuk balas dendam. Begini, Nona Gao. Kalau aku kalahkan kamu, pasti kamu tersinggung. Kalau aku kalah, bukan cuma kamu tersinggung, tapi kamu juga akan meremehkanku. Terus, bagaimanapun caranya. Masa bilang? Itu rugi? Aku datang dari jauh-jauh. Masa kamu bikin aku kecewa? Gimana kalau begini? Jangan menolak. Kalian berdua aja taruhan. Dalam pertandingan ini, aku yang akan jadi jurinya. Aku janji akan adil dan jujur. Gimana? Aku suka ide ini. Biar aku jelaskan dulu. Kalau kamu kalah dariku, aku bisa suruh-suruh kamu selama sehari. Gimana? Berani nggak? Kayaknya aku nggak punya pilihan selain Deadwood. Kalau gitu, gimana kalau begini? Kalau aku yang menang, kamu harus setuju sama permintaanku. Deal. Waktu itu, aku yang duluan pergi. Kali ini, aku nggak mau ketinggalan lagi. Kayaknya satu-satunya alasan. Aku ke Asia Tenggara cuma buat ketemu kamu.
Nggak tahu dia sekarang gimana. Coba aku lihat. Oh. Menurutmu masalahnya di mana? Di sini. Mungkin masih ada lagi. Di sini? Sama ini. Apa nggak lebih bagus kalau lebih simetris? Maaf bikin kamu kaget. Aku cuma mau ingetin. Kalau berakting terlalu mesra di kantor, bisa-bisa dikeluhin sama orang lain kalau nggak hati-hati. Direktur, maksudmu apa? Nggak ada. Momo, Elgie, aku perlu minta maaf sama kamu. Waktu aku bilang kamu nggak paham aturan bisnis, kayaknya aku salah. Kamu nggak cuma paham aturannya, bahkan lebih pinter daripada aku. Kamu juga tahu kalau atasan langsungmu bisa kasih kamu lebih banyak fasilitas daripada aku, kan? Kamu ngomong apa sih? Kayaknya Direktur Yo ada salah paham. Nggak apa-apa. Aku bisa meminta kau pergi ke Direktur Ju di Dewan untuk membersihkannya. Ada kamera di kantor. Kesalahpahaman selalu bisa dijelaskan. Tidak masalah jika aku salah paham atau tidak. Yang penting bukan untuk rekan kerja lain yang salah paham. Aku masih ada rapat. Kalian berdua lanjutkan. Direktur Si, maaf. Aku tidak menyangka akan menyeretmu ke dalam masalahku. Jangan khawatir. Dia tak bisa berbuat banyak padaku. Fokus saja persiapkan kompetisi. Yu, ada yang dipikirkan? Aku mau cari Xiao Jia. Xiao Jie belum pulang kerja. Setelah pulang kerja, dia akan kembali sini. Kenapa kamu cari dia? Aku mau dengar cerita. Tunggu dia pulang kerja. Baru dia ceritakan, oke? Aku cuma mau lihat Xiao Jia. Yu. Jadi kamu mau dengar Xiao Jie cerita? Iya. Ayah yang ceritakan. Duduk di sini. Tidak, aku mau Xiao Jia. Aku cuma mau lihat Xiao Jia. Aku mau temui dia sekarang. Aku mau sekarang. Aku mau. Yu, ayah tidak enak badan. Ayah tidak enak badan. Ayah. Jantung ayah tidak enak. Yu, jangan merengek. Oke? Aku takut. Ayah, kamu kenapa? Jantung ayah agak sakit. Berhenti mengeluh, oke? Dengarkan ayah, oke? Jantung ayah cuma agak sesak. Jangan takut, oke? Yu, kamu yang terpenting bagi ayah. Selama kamu baik, seberapa sakit pun ayah bisa melewatinya. Pergi menggambar sebentar. Dengarkan aku. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan keluar. Gambar saja di sini. Ayah akan melihatmu menggambar. Silakan menggambar. Yu, jadilah anak yang baik. Teruslah menggambar. Ayah, akhirnya aku bisa menguasai. Kerajinan filigree. Bisakah kamu ajarkan semuanya padaku? Kalau bukan karena kedua orang itu, kamu tidak akan mengalami kecelakaan itu. Dan kamu tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Yu. Nasibmu seharusnya tidak menjadi seperti sekarang. Lihat, apa? Biarkan aku melihatnya. Sangat bagus. Gambar Yu sangat bagus.
Kamu benar-benar tidak mau memberiku keringanan. Kecepatanmu sudah dianggap cepat untuk orang amatir. Aku pun berkenan. Aku akan merasa tidak menghormati olahraga ini. Aku justru menyukai sikapmu ini. Oke, karena aku kalah, aku harus menerima perintahmu. Kamu aku akan Atau nonton film? Kalau kamu mau berolahraga. entah itu berkuda, memancing, golf, tenis, biliar, atau tenis meja. Aku bisa menyesuaikan semuanya untukmu. Jadi apakah kamu baru saja mengakui bahwa kamu kalah? Karena aku sudah bertarung denganmu, aku sekarang mau mengakui kekalahan. Jadi apakah itu berarti kamu setuju untuk berkolaborasi dengan Rui Hua? Untuk urusan makan, nonton film, berkuda, atau berperahu? Aku akan semuanya untukmu saat kegiatan team building. Aku sedang kamu puas. Bagaimana? Ini sangat mengecewakan. Kenapa aku baru bicara urusan silat? Ini bikin terasa seolah-olah hubungan kita cuma soal bisnis. Aku mau mendengar kebenaran darimu. Aku suka bahwa semua yang baru saja aku katakan adalah benar. Aku juga sangat menantikan menjadi mitra kerjamu. Baiklah, Meskipun aku merasa bahwa, kamu menipuku untuk melakukan ini. tapi karena aku kalah, aku tidak akan berkelahi. Ucapanku, aku memberimu janjiku. Menantikan kolaborasi kita yang menyenangkan. Jadi apakah kamu sudah setuju untuk membiarkan Lucy memenangkanmu? Ya, kita adalah sekutu sekarang. Saya juga menghargai bimbingan dari Anda, senior. Sama juga. Sudah agak malam sekarang. Aku masih punya janji. Mari kita makan malam bersama lain kali, bertiga. Ingat, untuk merayakan awal aliansi kita. Oke, sepakat. Aku akan pergi dulu. Ada apa ini? Bagaimana kamu bisa tetap sebahagia ini ketika kalah? Ini bukan gaya kamu. Apakah aku kalah? Kurasa tidak. Ganti baju. Aku akan mengantarmu pulang. Tuan Pan, apakah perhiasanku sudah siap? Oh, silakan masuk. Pan Yu, lihat apa yang kubawa untukmu. Kupu-kupu. Ini hitam putih, tidak cantik. Aku setuju. Jadi aku ingin memintamu untuk menambahkan warna padanya. Bukan itu keahlianmu? Oke, aku yang paling pandai mewarnai. Apakah kamu masih ingat? Ketika kami dulu mahasiswa di sekolah seni, ayahmu melarangmu pacaran karena kamu masih pelajar. Tapi, aku masih sering datang ke sini. Oh, lewat jendela inilah. Aku memberimu sketsaku. Kamu selalu membuat sketsaku bersinar dengan warna-warna paling cantik. Masih ingat? Lihat, kubuat jadi cantik. Indah. Aku mau warnai lagi. Ada yang bisa kubantu? Pan Yu? Jocelyn. Kenapa nggak nunggu si Cheng? Kupikir kalian mau. Selalu terus, setiap habis kerja. Seneng ya bercandain gitu? Enggak. Tapi mungkin ada kesenangan antara kamu dan si Cheng. Jadi nggak bisa nemuin kesenangan sama aku. Jocelyn, apa yang bisa si Cheng kasih? Aku juga bisa. Bahkan lebih banyak. Si Cheng nggak di sini sekarang. Jadi kamu pura-pura jadi cewek baik. Iya kan? Lepasin aku. Kamu siapa? Kebetulan banget ketemu lagi. Kebetulan apa? Kamu siapa? Gak ingat aku? Karena maaf, di Asia Tenggara. Pap? Mau? Mau apa? Gak ada. Cuma kebetulan aja ketemu. Aku lupa perkenalan. Ini pacarku.
Aku rasa, perkenalan kayak gini nggak perlu. Oh iya? Kurasa, kita masih ada pertarungan yang harus diselesaikan. Kamu bisa tanya apa saja, tapi kasih tahu aku dulu. Biar aku bisa siap-siap sedikit. Maksud kamu apa? Kamu mengancam aku? Ini masyarakat hukum. Mana berani aku ancam kamu? Bercanda kok. Pergi sana. Pacar? Jocelyn, aku tidak boleh menilai kamu dari penampilan. Hati-hati di jalan pulang. Jadi dia rekan kerjamu? Dia sering nakalin kamu? Aku baik-baik saja. Aku bisa atasi dia. Aku sudah mengajukan Tuhan tentang dia ke perusahaan. Dia tidak bisa apa-apa ke aku. Kenapa kamu datang? Untuk kencan sama kamu. Walaupun jaraknya sudah cukup lama. Sudah hampir sebulan. Sejak kita ketemu di Asia Tenggara. Tapi apakah kamu bebas malam ini? Kamu bawa aku kemana, Yuji? Ikuti saja aku. Indah sekali di sini. Iya. Lampu-lampu di kota. Itu seperti bintang-bintang. Di hutan hujan malam hari. Mereka alasan bagi orang untuk tenang. Akan lebih baik kalau ada pohon kehidupan di sini. Itu mudah. Aku bisa wujudkan dengan sulap. Sulap apa? Ucapkan apa yang kamu mau 3 kali. Dalam hati diam-diam. Kamu anggap aku anak 3 tahun? Tiga kali. Satu, dua, tiga. Kamu masih simpan daun ini? Tentu saja. Ini hadiah pertama yang kamu kasih ke aku. Pastinya aku harus simpan dengan baik. Karena kamu senang sekali. Haruskah kita merayakannya dengan segelas anggur? Anggur? Bagaimana kamu bisa menemukan anggur di sini? Aku tidak menyangka kamu menyiapkan semua ini. Jadi, kita benar-benar bisa minum. Ya, kamu akan setuju dengan mudah. Sepertinya, aku berpengaruh buruk padamu di hutan hujan dulu. Aku membuatmu jadi pemabuk kecil. Wanginya buah-buahan. Ya, aku tahu kamu tidak bisa minum minuman keras. Jadi aku siapkan anggur sakura untukmu. Mari kita angkat gelas. Untuk keselamatan kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Maka aku angkat gelasku. Untuk pertemuan kita setelah lama berpisah. Bersulang. Ini tidak seru. Kita seharusnya minum dengan gelas bersilangan. Kalau kamu terus bercanda begitu, aku akan menyita ini darimu. Yang sudah kamu berikan? Berikan padaku. Jocelyn, kali ini aku sudah menangkapmu.